Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Usalli wa usallim ala nabiyina al-karim محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akhir dari pembahasan kita dari kitab Aqidatis Salaf Ashabil Hadits Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat ke-37 ketika Fir'aun berkata kepada Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali' ila ilahin Musa wa inni la'adhunhu kadhiba. Ketika Fir'aun berkata kepada Haman, wahai Haman, bangunlah kepadaku sebuah bangunan yang tinggi agar aku bisa mencapai kepada tingkat langit yang paling tinggi, supaya aku bisa melihat Tuhan Musa. Dan aku menduga si Musa ini pendusta. Ini ucapan Fir'aun kepada Haman. Apa kata Sabuni rahimahullah? Kata Imam Sabuni, inna maqala dzalik li'annahu sami'a Musa alaihissalam yadhkur anna rabbahu fis sama. Hanya saja Fir'aun berkata demikian, meminta dibangunkan bangunan tersebut sampai ke langit. Untuk apa? Karena dia mendengar Musa mengatakan Tuhannya berada di mana? Di langit. Ini ayat jelas sekali, mau dibawa kemana? Ini bukan ayat Wahabi, ini ayat Quran. Ya, ini ayat Al-Quran yang kita baca. Mau bawa kemana ayat ini? Bisa difahami ya? 6. Kemudian kata beliau, ala tara ila qawlihi, tidaklah engkau melihat Fir'aun berkata, wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan saya menduga si Musa ini dusta. Jadi Fir'aun dia enggak percaya dengan Musa. Kalau Musa mengatakan Allah Tuhan ada di mana? Ada di langit. Iya. Yani fi qawli innahu fis sama ilahan. Yani ucapan Musa di atas langit itu ada Tuhan. Wa ulama'il ummah wa ayanul a'immah minas salafi rahimahumullah lam yakhtalifu fi anna Allah ta'ala ala arshihi wa arshu faqas samawatihi. Dan seluruh para ulama-ulama terdahulu, iya, kata Imam Sabuni rahimahullah, tidaklah berselisih sama sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya dan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Dan ini ijma' seluruh para ulama salaf dan tidak ada khilaf di kalangan ulama salaf dalam masalah ini. Hanya saja ini muncul setelah berlalunya masa ulama salaf. Berlalunya zaman tabi'in, berlalunya zaman tabi'ut tabi'in, ketika ilmu kalam masuk di tengah-tengah muslimin, yang kemudian mereka memahami akidah dengan akal mereka. Apa yang masuk akal diterima, tidak masuk akal ditakwil dan seterusnya. Antum baca kitab dari zaman Imam Ahmad, dari zaman Imam Malik, dari zaman Imam Abu Hanifah, dari zaman Imam Syafi'i, antum tidak akan pernah mendapatkan mereka mengatakan Allah itu di mana? Di mana-mana, enggak pernah ada. Datangkan bukti, datangkan dalil. Dan orang-orang yang hari ini menolak istiwanya Allah di atas arasy, paling dia mendatangi ulama-ulama yang hidup pada tahun 600 Hijriah. Ulama-ulama yang hidup tahun 700 Hijriah. Enggak bisa mereka datangkan ucapan ucapan tabi'in, ucapan tabi'ut tabi'in. Apalagi ucapan sahabat Rasulullah. Apalagi ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi ayat Al-Qur'an. Bisa difahami ya? 6. Dan perlu untuk saya kabari kembali, kitab yang kita baca ini adalah kitab miliknya Sabuni. Sabuni lahir pada tahun 300-an Hijriah.
Ya, dia lahir tahun 300 Hijriah. Ini belum lahir Ibnu Taimiyah wala Muhammad Abdul Wahhab atau siapapun dia namanya. Mafhum? Taib. Kemudian kata beliau, perhatikan apa kata Sabuni rahimahullah. Yuthbituna min dhalika ma athbatahu Allah Ta'ala wa yu'minuna bihi wa yusaddiquna Rabba jala jalalu fi khabarihi wa yutliquna ma atlaqu subhanahu wa ta'ala min istiwa'ihi ala arshihi wa yamurrunahu ala zahirihi wa yakiluna ilmahu ila Allah wa yakuluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab kama akhbara Allah ta'ala 'anil rasikhina fil ilmi annahum yaquluna dhalik wa radiyallahu minhum fa athna 'alaihim bih. Kata Sabuni rahimahullah, mereka para ulama salaf yuthbituna min dhalik, mereka menetapkan itu semuanya, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah, apa yang Allah sifatkan pada dirinya, dan mereka beriman seluruh apa yang disifati oleh Allah pada dirinya, dan mereka membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya, dan mereka memaknai apa yang dimaknai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana istiwanya Allah itu di atas arasy-Nya, dan mereka memahami sebagaimana zahirnya. Mereka tidak mentakwil istiwa di sini adalah istaula, tetapi mereka memahami sebagaimana zahirnya. Dan pengakuan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dari akidah yang beliau sebutkan ini, beliau akan mendatangkan bukti dan dalil-dalil dari para ulama salaf terdahulu yang akan kita baca. Ya, ulama salaf terdahulu mereka memahami ayat-ayat sifat tentang istiwanya Allah sebagaimana zahirnya. Wa yakiluna ilmahu ilallah, dan mereka wakilkan bagaimananya istiwanya Allah kepada Allah. Mereka tidak mengatakan istiwa begini, istiwa begini, istiwa begini. Istiwa secara bahasa adalah istiwa, bagaimananya mereka serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini thariqatus salaf. Perhatikan, thariqatus salaf itu berbeda dengan thariqah al-mufawwid. Ya, karena ada seorang dai yang cukup populer di Indonesia, dia mengatakan thariqah as-salaf adalah thariqah mufawwid. Hadza kadzban, dusta kepada manhajus salaf. Atau rajulun jahil, atau laki-laki jahil, enggak mengenal dan mengerti apa itu manhaj as-salaf. Bisa difahami ya? Al-mufawwid kama qulna, sebagaimana sudah sering kita sampaikan, min asyaril madhab ahlil bidah. Al-mufawwid adalah dari madhab ahlul bidah yang paling parah, yang paling rusak. Apa bedanya? Kalau al-mufawwid ketika mereka datang sifat istiwa misalnya, mereka mengatakan istiwa itu maknanya kita tidak tahu dan bagaimananya kita tidak tahu. Semua yang kita serahkan sama Allah. Faham? Jadi apa istiwa enggak tahu, dia serahkan kepada Allah. Iya, kalau Ahlus Sunnah mereka mengatakan istiwa secara bahasa adalah istiwa, maklum. Iya, tangan adalah tangan, sesuatu yang maklum. Dan bagaimananya diserahkan kepada siapa? Kepada Allah. Bagaimananya diserahkan kepada Allah, bukan lafaz artinya. Mafhum? Ini yang membedakan antara akidah mufawwid dengan akidah Ahlus Sunnah. Mafhum ya? Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang mereka rasikh dalam ilmunya berkata, amanna bihi, dan kami beriman dengan Al-Qur'an dan seluruh apa yang datang dari Rabb kami, dan tidaklah Al-Quran itu bisa menjadi peringatan kecuali orang-orang yang mereka memiliki hati. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan tentang orang-orang yang dalam ilmunya, mereka mengatakan demikian dan mereka ridha dengan apa yang, dan Allah ridha kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dikarenakan mereka menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada faedah sedikit, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, tentang sifat al-ulu dan sifat al-istiwa. Apakah ada persamaan ataukah ada perbedaan di antara sifatul ulu dengan sifat al-istiwa? Perhatikan baik-baik. Kita kan sering mendengar ulu dan istiwa. Apakah sama? Iya. Disebutkan oleh para ulama, annal istiwa ulul khas. Istiwa ulul khas. Wa amal ulu fa wa ulu irtifa' am 'alal 'arsy wa 'ala ghairihi. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya al-istiwa
ini adalah sifat tinggi yang khusus, yang mana Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Adapun sifat ulu adalah sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Apakah di atas arasy-Nya ataukah di lainnya? Ya, jadi sifat ulu itu sifat yang lebih umum dibandingkan dengan sifat al-istiwa. Ya, jadi perbedaannya satu. Ulu itu sifat yang lebih umum daripada sifat istiwa. Kalau istiwa adalah sifatul khas, tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Faham di sini? Nah, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy, apakah Allah sudah disifati dengan sifat ulu? Iya, Allah sudah disifati dengan sifat al-ulu. Karena ulu artinya tinggi. Apakah di atas arasy ataukah di atas yang lainnya? Adapun al-arasy adalah sifat tingginya Allah secara khusus. Bisa difahami? Jadi ketika kita menyebutkan poin ini sebagai bentuk tambahan, nggak perlu ditanya di mana Allah sebelum diciptakan arasy. Allah sebelum menciptakan arasy, Allah itu ulu, tinggi. Bisa difahami? Jelas? Taib. Yang kedua, ya, sifat istiwa, dalil-dalil yang datang tentang sifat istiwa, ya, atau dalil-dalil yang datang tentang istiwa itu menunjukkan adalah bagian dari dalil-dalil yang menunjukkan ulunya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ketika kita mendatangkan dalil istiwanya Allah di atas arsy, ini menunjukkan Allah itu juga memiliki sifat al-ulu. Tapi dalil-dalil tentang sifat ulu tidak bisa dibawa kepada al-istiwa, karena istiwa itu istiwatul khas. Bisa difahami? Saya ulangi. Dalil-dalil yang datang kepada kita tentang istiwanya Allah di atas arasy-Nya, maka kita katakan inilah uluul khas. Tapi dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah yang disebutkan Allah itu ulu, maka itu tidak dibawa kepada uluul khas, yaitu istiwa. Bisa difahami? Nah, yang ketiga, sifat istiwa adalah sifat al-khabariyah al-mahdhah. Sifat istiwa adalah sifat al-khabariyah al-mahdhah, khabar yang murni, kita ambil dari dalil yang nggak masuk akal kita di situ, dan akal kita tunduk kepada apa yang datang dari Allah. Adapun sifat al-ulu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah sifat al-khabariyah al-aqliyah. Jadi secara akal manusia menerima, ya, Allah itu tinggi di atas segalanya. Semua orang faham, semua orang ngerti. Tapi ketika dalam masalah uluul khas, yaitu istiwa, banyak orang yang menolak karena tidak masuk akal. Mafhum ya? Kemudian yang selanjutnya, sifat istiwa adalah sifatun fi'liyah. Adapun sifat al-ulu adalah sifatul adzatiyah. Mafhum? Ini membedakannya. Kita sudah membahas tentang perbedaan sifatun dzatiyah dan sifatun fi'liyah dari sifat-sifat Allah. Bisa difahami ya? Al-ilmu sifat apa? Dzatiyah atau khabariyah? Al-ilmu sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Fi'liyah. Al-basar sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, sifat apa? Sifat dzatiyah. Iya. Kalau berbicara sifat apa? Berbicara sifat? Mungkin perlu saya jelaskan sedikit. Sifatul dzatiyah adalah sifat la yanfaku anillahi tabaraka wa ta'ala. Sifat dzatiyah adalah sifat yang itu tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ilmu, iya, al-sami, al-basar, ini namanya sifat dzatiyah. As-sifat alladhi la yanfaku anillahi tabaraka wa ta'ala. As-sifatul khabariyah adalah sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat tersebut, ya, ketika ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan, Allah berbicara. Kapan Allah berbicara? Kapan di situ yaqtadi hikmah Allah berbicara. Faham? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah sifatun fi'liyah, Ar-Rahman adalah sifat ad-dzatiyah. Kapan ada sifat Ar-Rahim? Ketika ada yang dirahmati. Dan ketika tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang beriman kepada Allah, maka tidak ada yang dirahmati di muka bumi ini. Maka Allah akan hancurkan dunia ini. Bisa difahami ya? Ini diantara perbedaan antara sifatun dzatiyah dan sifat al-fi'liyah. As-sami' sifat apa? Dzatiyah. Al-istiwa sifat apa? Istiwa. Al-fi'liyah. Ya, al-ulu sifat dzatiyah.
Mafhum? Baik. Kemudian kita lanjutkan. Akhbarana Abul Hasan Abdurrahman ibnu Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Yahya al-Muzakki. Haddatsana Muhammad ibnu Daud Sulaiman az-Zahid. Akhbarani Ali ibnu Muhammad ibnu Ubaid Abul Hasan al-Hafidh. من أصله العتيق حدثنا أبو يحيى ابن كيسبة الوراق حدثنا محمد ابن الأشرار الوراق أبو كنانة حدثنا أبو المغيرة الحنفي حدثنا قرة بن خالد عن حسن ابن أنس عن أبي عن سلمة dari Salamah dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa kata Salamah. Fi qawlihi ta'ala, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasy-Nya. Apa kata beliau? Apakah beliau mentakwil istiwa di sini bimana istaula, menguasai? Ya, atau mengatakan Allah itu di mana-mana? Apa kata Ummu Salamah? Kata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, al-istiwa'i ghairi majhulin. Istiwa itu tidak majhul. Tidak seperti yang diyakini oleh mufawwid. Istiwa apa? Enggak tahu kita apa istiwa. Lafaz istiwa itu apa? Enggak tahu kita. Lafaznya kita serahkan sama Allah. Bagaimana ya kita serahkan sama Allah? Ini mufawwid. Adapun ahlus sunnah sebagaimana disebutkan oleh Ummu Salamah di sini, istiwa ghairu majhul. Istiwa itu tidak majhul, maklum. Istiwa adalah istiwa. Mafhum? 6. Wal kaifa ghairu ma'qul, dan bagaimananya istiwa itu enggak bisa diterima oleh akal manusia, enggak mampu difahami oleh akal manusia. Iya, wal iqraru bihi, dan beriman tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu sebuah keharusan. Wal juhudu bihi, perhatikan kata Ummu Salamah, dan mengingkari tentang istiwanya Allah kufrun. Iya, sanad ini walaupun dari sisi sanadnya inilah sanad yang dhaif, ya, tetapi sisi mananya sahih. Dan juga ternukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengucapkan ucapan yang seperti ini, tetapi hadisnya juga hadis yang dhaif, tidak sahih. Ucapan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mananya sahih, terucap dari Imam Malik rahimahullahu taala. Qala al-Imam Sabuni rahimahullah wa haddatsana Abu al-Hasan ibnu Abi Ishaq al-Muzakki ibnu al-Muzakki haddatsana Ahmad ibnu Khadir Abu al-Hasan asy-Syafi'i haddatsana Syadan haddatsana ibnu Mukhalad ibnu Yazid al-Quhustani haddatsana Ja'far ibnu Maimun qala su'ila Malik ibnu Anas an qawli. Ditanya al-Imam Malik rahimahullah dari firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Perhatikan apa kata Imam Malik. Kaifa istiwa? Bagaimana istiwanya Allah? Qala istiwa ghairu majhulin wal kaifa ghairu ma'qulin wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun wa ma araka illa dhalan wa umira bihi ay yakhrija min majlisihi. Ketika Imam Malik rahimahullah ditanya tentang firman Allah Ar-Rahmanu ala arsy istawa, bagaimana istiwanya Allah? Ditanya kepada Malik. Apa jawab Imam Malik? Imam Malik mengatakan istiwa itu tidak majhul, istiwa itu ma'lum. Ma'lum dari sisi bahasa. Iya, wal kaifa, dan bagaimana istiwanya Allah ghairu ma'qul. Ya, itu tidak bisa difahami dengan akal kita. Wal imanu bihi, dan imannya seseorang kepada istiwa, apa kata Malik? Wajibun. Iya. Wasu'alu anhu, dan soal bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah itu bid'ah. Sahabat Rasulullah ketika Rasul membaca ayat ini, mereka tidak pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul bagaimana istiwanya Allah? Dalam keadaan sahabat Rasulullah adalah orang yang paling penasaran dengan ilmu. Tidak ada sesuatu yang mereka lihat dari Nabi kecuali mereka tanya di situ. Dalam banyak hal sering kita sampaikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dalam salatnya, Allahu akbar, sakata hani'atan, beliau diam sejenak. Selesai salat, para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, tadi engkau kan bertakbir, kemudian engkau diam sejenak, apa yang kau baca ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya ila akhir doa istiftah.
Begitu juga ketika Rasulullah pernah salat di Sahih Muslim, ya Rasulullah mengatakan al-anuka bil'anatillah. Aku melaknat engkau dengan laknatnya Allah. Selesai salat, para sahabat langsung tanya, "Ya Rasulullah, engkau tadi membaca al-anuka bil'anatillah. Kenapa ya Rasulullah? Kami enggak pernah melihat engkau membaca ini." Kata Rasulullah, tadi ada syaitan, ada jin yang mengganggu salat dan aku melaknat dia dengan ini. Mafhum ya? Jadi apa saja yang dibutuhkan oleh para sahabat Rasulullah tentang ilmu, pasti mereka akan tanya. Kalau mereka enggak tanya, Rasulullah akan jelaskan. Kebiasaan Nabi selesai sholat beliau berzikir. Iya, pernah suatu hari Rasulullah SAW selesai sholat, beliau langsung pulang ke rumahnya. Enggak seperti biasanya. Kemudian beliau sampaikan, aku tadi dalam sholatku teringat ada sedekah yang belum kubagikan. Jadi apa saja yang dibutuhkan akan ditanya oleh para sahabat, dan Nabi juga akan menyebutkan kepada mereka. Tapi ketika Rasulullah membacakan kepada mereka Ar-Rahmanu ala arsyistawa, tidak pernah ternukilkan satu riwayat pun yang sahih para sahabat bertanya bagaimana istiwanya Allah. Makanya Imam Malik rahimahullah, beliau menghukumi yang bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah itu apa? Bid'ah. Mafhum di sini? Jadi orang-orang yang hari ini mentawil sifat Allah, istiwa menjadi istaula, asalnya kan dia mengkaifiahkan dulu. Faham? Dia mengkaifiahkan dulu. Kalau makhluk itu bertempat seperti ini, berarti makhluk itu butuh pada tempat, dan tempat itu lebih besar dari makhluk. Nah begitu juga Allah. Kan dia mengkaifiahkan awalnya. Setelah dia mengkaifiahkan, dia mentamthil, baru setelahnya dia apa? Dia ta'til. Setelah dia ta'til baru dia tahrif. Dan kesimpulannya ini tanzih. Ini untuk mensucikan Allah agar Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi pasti mereka kaifiah dulu. Mafhum di sini? Jelas ya? Dan ini bid'ah. Ya, ini bid'ah. Kata siapa? Kata Imam Malik rahimahullah. Kemudian perhatikan, wa ma araka, antum melihat bagaimana manhajnya Imam Malik dengan manhajnya manusia-manusia hari ini. Perhatikan baik-baik. Wa ma araka illa dhallan, saya tidak melihat engkau kecuali engkau adalah penyeru kepada kesesatan. Gimana kalau Imam Malik melihat ada orang menulis menolak sifat istiwa, kemudian di-endorse bukunya, kira-kira gimana sikap Imam Malik? Hah? Ini cuma bertanya, kaifa istiwa? Nggak ada endorse-endorsan, nggak ada nulis-nulis buku. Iya, Imam Malik mengatakan, wa ma araka illa dhalla. Saya tidak melihat engkau kecuali sesat. Kemudian orang ini diusir dari majelisnya Imam Malik, diusir dari majelisnya Imam Malik. Apa kita katakan Imam Malik nggak punya adab, nggak punya akhlak, ekstrim? Hah? Nggak perlu kamu ajarkan Imam Malik bagaimana cara beliau beradab dan berakhlak. Bisa difahami ya? Nah, kemudian ayolah ikhwan, perhatikan baik-baik. Ini di antara hal yang saya sebutkan, Al-Imam As-Sabuni, beliau tidak hanya mendatangkan cuman sekedar omongan kosong, tapi beliau mendatangkan dalil bagaimana akidahnya para ulama salaf, bagaimana kesepakatan mereka tentang masalah ini. Dan insya Allah nanti setelah ini saya akan membaca minimal 4 mazhab ulama, Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah, tentang keyakinan mereka tentang istiwanya Allah. Dan ini tidak bisa diingkari oleh siapapun kecuali orang mengikuti hawa nafsu. Iya. Akhbarana Abu Muhammad Al-Makhlidi Al-Adl, haddatsana Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Al-Asfiryani, haddatsana Abu Al-Husain Ali bin Al-Hasan, haddatsana Salamah ibn Shabib, haddatsana Mahdi ibn Ja'far ibn Maimun Ar-Ramli, an Ja'far ibn Abdullah qala ja'a rajulun ila Malik ibn Anas. Datang seorang laki-laki kepada Imam Malik ibn Anas, yakni fasa'alahu, dia bertanya, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Kaifa istiwa? Bagaimana istiwanya Allah? Kemudian perhatikan, fama ra'aituhu wajada min syai'in kawajdihi min maqalatihi, dan aku tidak pernah melihat Imam Malik rahimahullah yang lebih beram pada waktu itu ketika ditanya tentang masalah tersebut. Wa 'ala rahda, sampai-sampai ya keluar keringat Imam Malik rahimahullah. Keluar keringat apa? Keringat beliau atau urat beliau kelihatan.
Ya, bisa difahami urat. Urat beliau kelihatan atau keringat ketika dia bertanya bagaimana istiwanya Allah. Nam wa atrakul qaum, dan manusia pada waktu itu ketakutan, diam. Jadi antara kelebihan Imam Malik memiliki kewibawaan yang luar biasa. Kalau ada orang bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam, tentang suatu soal, Imam Malik tidak menjawab, sudah mereka tidak akan mengulangi kembali. Imam Malik, bagaimana menurut antum begini? Beliau nggak jawab, sudah mereka diam. Kewibawaan Imam Malik rahimahullah. Iya, ketakutan mereka ketika melihat Imam Malik berang. Mendengar orang ini bertanya bagaimana istiwanya Allah. Kemudian ya thumma surya an Malik faqala. Kemudian Imam Malik berkata, al-kaifa ghairu ma'qul. Kaifiyahnya Allah itu tidak bisa difahami dengan akal. Wal istiwa ghairu majhul. Istiwanya Allah itu tidak majhul, maklum. Wal imanu bihi wajibun. Dan iman tentang kepada istiwanya Allah adalah wajib. Dan soal tentang itu adalah bid'ah. Wa inni la akhafa an takuna dhallan. Dan saya khawatir engkau adalah penyeru kesesatan. Kemudian diusir oleh Imam Malik rahimahullah dari majelisnya. Bisa difahami? Baik. Wa akhbaranihi jaddi Abu Hamid Ahmad ibnu Ismail an jiddi waladi syahid wa huwa Abu Abdullah Muhammad ibnu Adi ibnu Humawai الصابوني حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النساوي حدثنا سلمة بن الشبيب حدثنا مهدي بن جعفر الرملي حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالتي وذكر بنحوه. Beliau menyebutkan sanad-sanad yang sampai kepada Imam Malik, bukan hanya satu sanad saja. Ya, di sini disebutkan aku tidak pernah melihat Imam Malik rahimahullah marah, yang lebih marah pada hari itu setelah mendengar orang bertanya bagaimana istiwanya Allah. Bisa difahami ya? Tapi saya baca sedikit lagi. Wasuila Abu Ali Hasan ibnu Fadl al-Bajali an istiwa wa qila lahu. Ditanya kepada Abu Ali Hasan ibnu Fadl al-Bajali, kaifa istiwa 'alal arsyihi? Bagaimana Allah beristiwa di atas arasnya? Perhatikan baik-baik ya. Di dalam masalah sifat-sifat Allah, kita pantang untuk bertanya tentang bagaimananya. Sebagaimana dalam masalah takdir, kita tidak boleh bertanya lima. Kenapa Allah menciptakan Fir'aun itu kafir? Kenapa menciptakan Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan beriman? Enggak boleh kita tanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kesempurnaan. Apa yang ditetapkan oleh Allah, di situ ada hikmah yang balighah, dan kita tidak punya hak bertanya. Kenapa Allah ciptakan dia kafir? Kenapa Allah ciptakan Allah dia mukmin? Kenapa Allah turunkan begini? Kenapa Allah takdirkan dia begini? Enggak boleh kita tanya. Sebagaimana kita tidak boleh bertanya tentang bagaimana dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Baik. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, inna la na'rif min amba'il ghaib illa miqdar ma kushifa lana wa qad a'lamana jalla dhikru annahu istiwa ala arsyihi wa lam yukhbiruna kaifa istiwa. Antum lihat bagaimana simpelnya para ulama salaf dalam beragama. Kata beliau rahimahullah, kita tidak mengetahui dari berita-berita gaib. Kita enggak tahu berita-berita gaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala singkap kepada kita. Sebatas itu saja. Iya, dan Allah telah mengajar, memberikan kepada kita ilmu dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Dan kita tidak dikhabarkan oleh Allah bagaimana Allah beristiwa. Kan simpel sekali beragama seperti ini. Simpel enggak ya ikhwah? Sangat simpel. Iya, begini keyakinan mereka. Iya, enggak perlu ditawil sana, takwil sini. Yang ada apa? Merusak akal, merusak akidah, merusak hati. Jelas enggak? Jelas sekali enggak? Bagaimana Anda tidak pernah melihat sesuatu, ya, dan juga orang yang mengkhabarkan kepada Anda yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan begini dan begini, kemudian Anda berani mengatakan, oh itu maksudnya bukan istiwa, maksudnya menguasai. Bisa difahami di sini? Baik. Kemudian akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh hadatsana Abu Bakar Muhammad ibn Daud Az-Zahid akhbarana Muhammad ibn Abdurrahman As-Sami hadatsani Abdullah ibn Ahmad ibn Syabawayh Al-Marwazi sami'tu Ali ibn Hasan ibn Syaqiq yaqul sami'tu Abdullah ibn Mubarak.
Abdullah bin Mubarak adalah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in. Sampai-sampai disebutkan semua kemuliaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak kecuali hanya satu saja. Apa itu? Beliau tidak melihat Rasulullah SAW. Semua kemuliaan yang dimiliki oleh al-imam, oleh para sahabat Nabi, semuanya ada pada Abdullah bin Mubarak. Pemberani. Beliau kalau berjihad itu menutup wajahnya supaya orang tidak tahu siapa beliau. Faham di sini? Dari sisi infaknya, dari sisi sedekahnya. Ya, beliau mengumpulkan orang-orang sahabat-sahabatnya, siapa yang mau berangkat haji, kumpulkan uang semuanya, berangkat haji bersama-sama. Ya, mereka membeli apa saja mau dibeli, pulang berangkat haji, uangnya dibagi semua kembali. Semua kemuliaan para sahabat ada pada Abdullah bin Mubarak, kecuali satu saja. Apa itu? Beliau tidak melihat Rasulullah SAW. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Kata beliau rahimahullah, na'rif Rabbana fawqas sab'as samawat ala arsy istawa ba'inan min khalqihi wa la naqul kama qalat Jahmiyah innahu hahuna. Perhatikan baik-baik. Wa asyara ila al-ard. Ya, diisyaratkan ke bumi. Perhatikan baik-baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Na'rif, kita mengetahui Rabb kita berada di atas langit yang ketujuh. Di atas arasy-Nya Allah beristiwa dan dia terpisah dari makhluknya, dan kita tidak mengatakan seperti pendapatnya Jahmiyah Allah itu ada di sini, Allah itu ada di mana-mana. Kita tidak mengatakan pendapat seperti ini. Kata siapa? Ibnu Mubarak rahimahullah. Iya, dan juga disebutkan Sami'tul Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh. Al-Hakim ya adalah muridnya Muzani rahimahullah. Muzani muridnya Syafi'i. Apa kata Al-Hakim? Fi kitab tarikh alladhi jama'ahu li ahli Naisabur, yang beliau kumpulkan untuk ahli Naisabur. Wa fi kitab Ma'rifatul Hadis, dalam kitab beliau Ma'rifatul Hadis, alladaini jama'uhuma, yang beliau kumpulkan dua kitab tersebut. Walam yasbuk ila mithlihima, dan belum ada ulama yang sebelumnya yang mengumpulkan kitab seperti yang dikumpulkan oleh Al-Hakim rahimahullah. Sami'tu Abu Ja'far Muhammad bin Saleh ibnu Hani yaqul sami'tu Abu Bakar Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah. Perhatikan, beliau menukilkan dari ucapan Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Ibnu Khuzaimah juga salah seorang dari murid al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Ya, Muzani adalah murid langsung dari Syafi'i. Perhatikan apa kata Ibnu Khuzaimah. Beliau berbicara dengan sanadnya. Perhatikan, man lam yakul. Perhatikan, Anda cukup mengartikan, tidak perlu saya taklik. Karena ucapannya lumayan keras, bukan lumayan, sangat keras. Ya, keras pada tempatnya, bukan jelek ya. Kata beliau, man lam yaqul bi anna Allah azza wa jalla ala arsyihi qad istawa fawqa sab'a samawatihi fa huwa kafirun bi rabbih. Halalul dam yustatab fa in taba wa ila duribat unuquh wa ulqa ala ba'di mazabil hatta la yata'adda al muslimun illa muahidun bitan rahiyatil jaifatihi wa kana malu fai'an la yarithu ahadun minal muslimin id muslim la yarithul kafir kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarithul muslim kafir walal kafir muslim. Saya artikan? Enggak perlu. Hah? Saya artikan. Kata Imam Ibnu Khuzaimah, barang siapa yang tidak mengatakan Allah berada di atas arasy-Nya, ya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah beristiwa di atas langit yang ketujuh. Siapa yang mengatakan tidak mengatakan dengan ucapan ini, fahuwa kafirun bi rabbi. Apa artinya? Nah, kan kata saya loh ya. Halalul dam, halal darahnya. Halal darahnya. Yustatab, dimintai taubat. Kalau dia tidak bertobat, duribat unuquh. Apa artinya? Hah? Duribat unuquh. Hah? Sembelih. Iya. Wa ulqi ala ba'dil mazabil, dan dibuang ke tong sampah. Ajib enggak? Sampai tidak mengganggu muslimin dari baunya. Kecuali kalau seandainya itu bisa mengganggu muslimin, sudah ditanam supaya tidak mengganggu baunya saja. Iya.
dan hartanya menjadi harta fai, seperti harta rampasan perang. Iya, dan tidaklah seorang muslim pun mewariskan hartanya, karena seorang muslim tidak mewariskan harta orang kafir. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, tidaklah seorang muslim itu mewariskan orang kafir, dan orang kafir tidak mewariskan seorang muslim. Ajib enggak ya ikhwan? Ya, ini menunjukkan bagaimana ya kuatnya para ulama yang salah memegang akidah. Ini bukan masalah main-main. Ini bukan masalah sepele, ini bukan masalah khilaf. Ini perkara kesepakatan seluruh para ulama. Sekian ayat Al-Quran yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, sekian hadis-hadis Rasulullah, ijma seluruh para ulama. Kenapa masih diingkari? Ajib enggak? Bisa difahami ya? Nah, ini menunjukkan kepada kita, kalau kita tidak membaca kitab akidah seperti ini, ya sudah, kita jadi penuntut ilmu, penuntut ilmu memble seperti itu, tau? Paham? Yang penting hebat dalam bicara, retorikanya keren, asik, ya follower ustadznya banyak, di Facebook viewersnya banyak. Kalau model ini kita menuntut ilmu hanya sebatas ini yang jadi standar ya. Tapi kalau seandainya memang dari kalangan Ustadz Ahlussunnah memiliki hal yang saya sebutkan, baik. Ini kita katakan standar mutlak, nggak perlu akidahnya, nggak perlu manhajnya, yang penting terkenal, yang penting hebat dalam berbicara. Ya, terus pembahasannya udahlah nggak usah terlalu keras-keras, pembahasannya ya tentang kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa istiqomah dalam hijrah, ya bagaimana kita hanya sebatas-batas ini, walau pernah menyentuh masalah akidah. Ya udah, kena syubhat sedikit hilang. Bisa difahami? Karena sedikit saja dicokeh, disentil, hilang. Mafhum ya? Jadi penting kita belajar kitab-kitab akidah seperti ini, supaya kita tahu bagaimana kerasnya sikap para ulama salaf terdahulu dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang dari akidah. Bisa difahami ya? Nah, jadi bukan di-endorse, disikapi seperti yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Bisa difahami? Kalau antum membaca ayat-ayat tentang sholat, itu jauh lebih sedikit dibandingkan ayat tentang istiwa. Nah, ketika orang mengatakan sholat nggak wajib, muslim nggak dia? Kalau dia nggak sholat, itu lebih baik. Dia nggak sholat misalnya, saya malah sholat. Ulama masih berselisih pendapat. Apakah dia itu muslim ataukah tidak muslim? Sebagian ulama mengatakan dia masih muslim, tapi muslim yang fasik. Ayat Al-Quran tentang istiwanya, tentang Al-Quran, tentang sholat, itu hanya beberapa ayat saja. Tetapi ayat-ayat tentang istiwanya Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan apa? Salat. Bisa difahami ya? Nah, kemudian saya baca sedikit lagi. Wa imamuna Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Imamnya kami Abu Abdullah, karena beliau Imam Sabuni ini disebutkan dari kalangan Syafi'iyah. Iya. Sebagian menyebutkan beliau dari kalangan Hanabilah. Iya. Dan ini diantara dalil atau petunjuk yang menunjukkan beliau seorang ulama Syafi'i. Iya. Ihtajja fi kitabil al-Mabsut, beliau berhujjah dalam kitab beliau al-Mabsut dalam masalah memerdekakan budak yang mukmin, itu adalah kafarah baginya. Wa annahu ghayyara al-mu'mina la yasit takfir biha bi khabari Muawiyah ibn al-Hakam annahu arada ayatik jariyah sauda li kafaratin wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'taqi iyyaha famtanhanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala laha man ana. Di waktu itu Rasulullah mengimtihan. Imam Syafi'i membawa hadis ini di dalam berhujjah tentang masalah perbudakan. Hadis apa? Hadis Muawiyah ibn al-Hakam, yang orang-orang yang mengaku Syafi'iyah hari ini mengatakan hadis inilah hadis yang dhaif. Ya, mereka punya pembahasan dalam masalah ini karena hadis ini riwayat dari Hamad bin Salamah an Sa'id al-Bunani. Ya, saya melihat satu tulisan yang seakan-akan sangat ilmiah. Ya, hadis tentang Aina Allah, pertanyaan Rasulullah kepada seorang jariyah, hadis yang lemah. Ya, karena di sini adalah riwayat Thabit al-Bunani. Ya,
riwayat dari Hamad bin Salamah dari Thabit Al-Bunani. Dia bawa pendapat Syekh Bukhari, pendapat fulan bahwasanya Hamad bin Salamah adalah begini dan begini. Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis dari Hamad bin Salamah. Imam Muslim hanya mengeluarkan 2 hadis dari Hamad bin Salamah. Sampai-sampai Ibnu Hibban mengatakan, wahai Bukhari, kenapa kamu tidak mengeluarkan hadis dari Hamad bin Salamah sementara engkau mengeluarkan hadis dari Imran bin Hittan? Diaibkan oleh Ibnu Hibban Bukhari rahimahullah. Faham di sini? Namun seluruh para ulama hadis sepakat bahwasanya riwayat Hamad bin Salamah dari Thabit Al-Bunani inilah riwayat yang sangat kokoh dan kuat. Dan Imam Bukhari mengeluarkan hadis-hadis atau mengeluarkan hadis dari Hamad bin Salamah dari jalan Thabit Al-Bunani. Dan ini salah satu riwayat ya yang teriwayatkan dari Hamad bin Salamah dari Zaid dari Thabit Al-Bunani. Faham sini? Jadi mereka bahas kelihatannya ilmiah, tetapi bertolak belakang. Dalam sebuah qaul dia menukilkan apabila riwayat Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Thabit Bunani, maka peganglah kuat-kuat. Ini riwayat Hamad bin Salamah dari Thabit Al-Bunani. Bisa difahami? Nah, kalau seandainya pun hadis ini adalah hadis yang dhaif, kita katakan sekian ratus hadis lagi yang datang dari Nabi Muhammad tentang masalah ini. Bisa difahami ya? Jelas? Seperti orang-orang yang mendhaifkan hadis tentang alat-alat musik. Ya, dia mendhaifkan hadis di Sahih Bukhari. Taib kita katakan kalau seandainya hadis inilah hadis yang dhaif, lah hadis-hadis yang lain yang sangat banyak dari Rasulullah, ayat-ayat Al-Qur'an yang dibawa kemana? Bisa difahami ya? Taib. Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW menanyakan kepada badui, kepada wanita ini, man ana? Siapa saya? Fa asyarat ilahi ila sama, yani annaka Rasulullah alladhi fis sama. Rasulullah bertanya kepada badui ini yang ditampar. Siapa saya? Kamu adalah Rasulnya Allah yang diutus dari langit. Siapa yang mengutusnya? Zat yang dari langit. Nah, kata orang-orang ya, karena mereka ini hadis Sahih Muslim. Kalau kita bilang hadis ini dhaif, nanti kita ya jadi malah lebih nampak kesesatannya menolak hadis Sahih Muslim. Oh, itu maksudnya dia kan ditempeleng tadi. Sedih dia, dimarah dipukul sama tuannya. Jadi ketika Rasulullah bertanya kepadanya, kakek kepuputoi julai Nabi, hana pu salah li, karena sayang mun kai tampa, benar salah. Nauzubillah. Ya, antum melihat gimana mereka membawa sesuatu yang bukan pada tempatnya. Gak bisa, Rasulullah itu membawa syariat. Gak bisa enak, gak enak, Rasulullah akan sampaikan. Gak ada Rasulullah main hati seperti kita. Jadi kalau kita kan ibaratnya sudah terjerumus kepada sesuatu, alah ana mangarli dah pegat aja sih ya. Itu kita yang imannya segini. Rasul gak demikian. Rasul akan fasda bima tu'mar. Rasul akan menjalani apa yang diperintahkan Allah, walaupun itu pahit. Beliau akan sampaikan, beliau akan jelaskan. Faham di sini? Gak mungkin dibiarkan oleh Nabi, apalagi modelnya seperti ini. Faham masalah akidah? Oh ya sudah, dibiarkan oleh Rasulullah. Berarti kalau menurut kamu orang yang mengatakan Allah berada di atas langit itu adalah sesat atau kufur menurut kamu, berarti lazimnya Rasulullah membiarkan orang sesat. Lazimnya membiarkan orang itu kufur. Dan juga para sahabat yang meriwayatkan hadis ini membiarkan manusia kufur. Dan para ulama yang menukilkan hadis ini dari fulan juga membiarkan manusia kufur. Kan seperti itu lazimnya. Berat konsekuensinya ya ikhwah. Satu kalimat itu berat. Kenapa ente enggak mengatakan saja apa yang dikhabarkan Rasul, selesai? Bisa difahami ya? Nah, kemudian yani annaka Rasulullah. Engkau adalah Rasulnya Allah yang diutus dari langit. Faqala a'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, sesungguhnya adalah orang yang mukmin. Fa hakama rafahukima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi islamiha wa imaniha limma aqarat bihin bi anna rabbaha fis sama wa arafat rabbaha bi sifatil ulu wal fauqiyah. Dan Rasulullah menghukumi dia sebagai seorang muslim dan seorang beriman ketika dia meyakini Rabbnya berada di langit, wa arafat, dan dia mengetahui Rabbnya memiliki sifat al-ulu fauqiyah. Saya baca sedikit lagi.
وإنما احتاج الشافعي رحمه الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز عتق رقبة الكافر في الكفر بهذا الخبر لاعتقاد أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق السبع سماواته على عرشه كما معتقد مسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم وإن كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. نعم وقد أخبرنا الحكيم أبو عبد الله رحمه الله أنبأنا إمام أبو والد حسن بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت ربيق بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. Baik, saya akhiri. Selesai ya. Saya artikan kemudian kita selesaikan pengajian di pagi hari ini. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, kata Sabuni rahimahullah, berdalilkan dengan hadis tersebut membantah orang-orang yang mukhalafin, yang berseberangan dengan beliau di dalam ucapan mereka bolehnya memerdekakan budak yang kafir. Ya, jadi hadis ini sebagian orang mengatakan boleh memerdekakan budak yang kafir. Imam Syafi'i berdalilkan tidak. Dia itu bukan kafir, dia itu mukmin. Paham ya? Jadi kalau seandainya ada orang yang melakukan sebuah pelanggaran, kan ada memerdekakan budak. Ya, i'tiqar raqabah, memerdekakan budak. Nah, budak di sini harus mukmin atau kafir? Ya, pendapat yang sahih dan juga pendapat Syafi'i, budak yang harus dimerdekakan itu adalah budak yang mukmin, tidak boleh budak yang kafir. Nah, orang-orang mereka berdalilkan dengan hadis ini bolehnya memerdekakan budak yang kafir. Imam Syafi'i membantah. Beliau membantah dengan hadis ini bahwasanya budak itu adalah budak yang mukmin, tidak boleh budak yang kafir. Di antara dalilnya adalah apa yang kita baca tadi. Iya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kata Sabuni, ya, kama mu'taqad, dan ini merupakan keyakinan muslimin dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah yang terdahulu atau Ahlussunnah yang sekarang. Dan rahimahullah, Imam Syafi'i tidaklah meriwayatkan sebuah khabar yang sahih kemudian beliau tidak meyakininya. Tidak. Setiap khabar yang sahih yang beliau riwayatkan pasti beliau akan menjadikan itu sebagai keyakinan beliau. Dan Imam Sabuni menukilkan riwayat ya dari Ibrahim bin Samud bin Mahmud, beliau mendengar Imam Rabi' bin Sulaiman berkata, dia berkata, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, apabila engkau melihat aku berucap dengan sebuah ucapan yang ucapan tersebut telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata menyelisih daripada ucapanku, ketahuilah bahwasannya akal aku itu sudah hilang, aku sudah gila. Kalau seandainya aku membawa hadis Rasulullah kemudian aku tidak beriman dengannya. Bisa difahami di sini? Dan Imam Sabuni masih menukilkan segi pendapat-pendapat para ulama yang lainnya tentang masalah ini. Bisa difahami ya? Dan mudah-mudahan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini bisa menjadi pencerahan untuk kita dan juga menjadi pencerahan untuk muslimin untuk berhati-hati ya di dalam mereka berbicara dalam masalah akidah, dan jangan mereka hanya sekedar ikut-ikutan dalam masalah akidah. Ini masalah fatal. Anda cari dulu ayatnya, hadisnya. Anda pelajari dulu dari kitab-kitab para ulama. Dengarkan dulu apa yang dijelaskan oleh para imam mazhab yang empat, imam tabi'in, imam tabi'ut tabi'in, dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Ya, siapa yang Anda ikuti hari ini, fulan dan fulan, Ustadz fulan dan Ustadz Alan, itu semuanya mereka tidak akan bisa menolong kita di depan Allah yaumul qiyamah. Setiap kita akan ditanya oleh Allah, per orang-orangan ditanya oleh Allah. Orang yang kita ikuti tidak akan bisa menolong kita. Iya, kita tidak bisa mengatakan ya Allah nyani purnolong. Enggak ada lagi jawaban. Enggak ada jawaban itu di hadapan Allah. Li'alla yakuna linnas Allah hujjatun ba'dar rasul. Sudah tidak ada lagi bagi manusia alasan nanti argumen di hadapan Allah, semua sudah putus setelah diutusnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami di sini ya? Allah taala alam. Bisa mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.